Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui dan menjadikan apa yang kita ketahui bermanfaat buat kita semuanya. Ilmu yang melahirkan iman, ilmu yang memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ilmu yang bisa menuntun kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan. Bapak Ibu sekalian, bahasan kita hari ini tentang kekuatan yang bisa melindungi diri kita dari keburukan-keburukan. Arti dari judul ini bahwa setiap orang itu pasti akan ada keburukan-keburukan yang bisa membinasakan dirinya. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari keburukan itu kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya keburukan itu pasti akan ada, kejahatan itu pasti akan ada, baik dari diri kita sendiri maupun kejahatan itu datang dari luar. Itu pasti. Kejahatan yang dari diri kita sendiri, di dalam jiwa kita, atau kejahatan itu datang dari luar dari diri kita. Ibarat orang nyetir mobil, Pak, kalau dia nabrak atau dia ditabrak gitu aja. Walaupun pengemudinya itu pinter, tapi dia terkadang disenggol sama yang lainnya. Begitulah orang hidup. Anda berjalan hati-hati, terkadang yang ngotori baju Anda itu orang lain gitu. Begitulah dalam kehidupan kita semuanya. Orang hidup, kejahatan itu, keburukan itu bisa dari dalam diri kita sendiri dan bisa juga kejahatan dari luar. Lalu diri kita harus punya kekuatan yang bisa menjadikan kejahatan itu tidak bisa berfungsi pada diri kita. Kejahatannya ada, tetapi kejahatan itu tidak bisa menimpa diri kita. Ibarat virus itu selalu ada di sekitar kita. Cuman karena si fulan ini sistem imunnya kuat, kekebalan tubuhnya kuat, maka virus itu tidak bisa mengenai tubuh dia. Bukan berarti virusnya tidak ada. Virus itu ada, tapi karena tubuh dia aja yang kuat. Padahal dia serumah berdua, yang satu sakit-sakitan flu, gampang flu, yang satu enggak gitu ya. Dan berarti yang satu memiliki kekuatan dan yang satu lemah gitu. Ini dari sudut pandang kesehatan. Tetapi kekuatan itu apa dari sini? Apakah kekuatan itu hanya sebatas fisik dan kesehatan? Tidak. Orang yang sehat, dia pun ternyata masih bisa terkena kejahatan-kejahatan itu. Orang yang fisiknya kuat, toh dia juga masih terkena kejahatan-kejahatan itu. Pendekar sekalipun dia akan terkena kejahatan-kejahatan itu. Hartanya banyak, pengawal nggak mau fungsi. Dia butuh kekuatan lain selain dari fisik.
dia butuh kekuatan lain selain dari tubuhnya, apalagi harta. Kekuatan apa itu? Kekuatan hati. Ya, kekuatan yang ada dalam hatinya dia. Kekuatan hati itu tidak bisa diperoleh dengan melatih fisik. Kekuatan hati tidak akan bisa diperoleh dengan harta. Kekuatan hati tidak bisa diperoleh dari kesehatan. Tidak. Tetapi kekuatan hati itu akan diperoleh dengan iman dan tauhid. Kekuatan hati akan bisa diperoleh dengan ilmu dan tauhid. Itulah yang menjadikan hati seseorang itu, walaupun kecil hatinya, ibaratnya Rasulullah SAW mengatakan, ala fil jasadi mudghah, di tubuh seseorang itu ada mudghah, sepotong daging. Rasulullah SAW menyebut qalbu itu sepotong daging. Berarti ukurannya kira-kira kata para ulama setengah dari jempol kita. Setengah dari jempol kita ini ukuran qalbu itu. Tapi kalau dia memiliki kekuatan yang besar, maka kekuatan itu bisa menjadikan dirinya penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan. Nyaman artinya tidak ada kejahatan yang bisa merusak dirinya. Itulah kekuatan hati, Pak, dengan ilmu dan dengan tauhid. Nah, dalam konteks ini, disinilah letak kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir, terutama berzikir dengan membaca 3 surat terakhir di dalam Al-Quran, yaitu berzikir dengan membaca apa? Qul huwallahu ahad, dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kita dianjurkan untuk membaca 3 zikir ini karena memang memiliki kekuatan yang luar biasa. 3 zikir ini zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa keutamaan-keutamaan yang disajikan dalam buku ini. Keutamaan khusus surat Al-Ikhlas dan keutamaan gabungan 3 surat itu. Jadi surat Al-Ikhlas sendiri memiliki keutamaan khusus. Ya, saya hanya memberikan isyarat saja. Seperti mencintai surat ini menjadi sebab Allah mencintai orang yang mengamalkannya. Mencintai surat ini menjadi sebab Allah mencintai dirinya. Mencintai surat Al-Ikhlas menjadi sebab masuk surga. Itu yang kedua. Ya. Jadi mencintai surat Al-Ikhlas menjadikan Allah cinta dan menjadikan dia masuk surga. Dan juga yang ketiga, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, ini penjelasannya disajikan di situ. Kemudian diampuni dosa yang mencintai surat Al-Ikhlas. Seseorang yang mencintai surat ini, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Begitulah keutamaan yang luar biasa yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri. Begitu pula ada pula keutamaan dari ketiga surat ini secara sekaligus. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pun memiliki keutamaan yang digabung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seseorang yang membaca 3 surat ini dalam keseharian,
maka dia akan dilindungi dari berbagai macam kejahatan dan keburukan. Dia akan dilindungi dari kejahatan itu, sehingga ini menjadi perlindungan yang terbaik diri kita dari berbagai macam unsur kejahatan-kejahatan yang bisa mengintai diri kita. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan 3 surat ini adalah surat yang terbaik di dalam Al-Quran. Surat yang terbaik di dalam Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, makanya kita diperintahkan untuk menjadikan 3 surat ini menjadi zikir harian. Kapan dibaca? Pertama, di sini disajikan dibaca setiap pagi dan petang, pagi dan sore, dibaca masing-masing 3 kali. Kemudian dibaca sebelum tidur, masing-masing dibaca 3 kali, ditambah dengan ayat kursi dan doa-doa yang lainnya. Kemudian dibaca juga setiap sholat, artinya dibaca setelah sholat, ya, dibaca setelah sholat. Coba bayangkan kalau kita membaca dengan 3 posisi ini. Setelah sholat kita baca, berarti sudah berapa kali itu? 5 kali, karena dibaca sekali-sekali kalau setelah selesai sholat. Kemudian dibaca lagi kalau mau tidur 3 kali masing-masing. Kemudian pagi, kemudian sore, berarti hamba ini 24 jam akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kejahatan-kejahatan. Berarti Allah akan mencintai dirinya dan dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang luar biasa. Maka cukup bagi kita membaca ini daripada zikir-zikir lain yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Karena di luar sana banyak sekali zikir-zikir yang dibuat-buat oleh orang yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi zikir ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah zikir yang sederhana, tetapi keutamaannya enggak kita bayangkan sampai sebesar itu keutamaannya. Satu lagi para jamaah sekalian, coba lihat pembuka Al-Quran dan penutup Al-Quran. Pembuka Al-Quran itu adalah Al-Fatihah, namanya Al-Fatihah, pembuka. Pembuka Al-Quran itu namanya Ummul Quran, induk dari Al-Quran, Ummul Kitab. Pembuka Al-Quran itu intisari dari Al-Quran yang 30 juz. Lalu penutup Al-Quran adalah perlindungan diri dari kejahatan. Ini memberikan makna, bisa jadi seseorang itu sudah menanam tanaman itu, sudah ditanam tanamannya luar biasa, dipupuk dan sebagainya, tapi ternyata dia tidak melindungi tanamannya dari hama. Padahal hama itu pasti akan ada. Akhirnya dia sudah capek-capek menyiapkan tanah, naruh benih, pupuk, dijaga, tapi ternyata dia tidak melindungi tanamannya dari hama. Akhirnya tanaman yang capek-capek dia tanam ternyata apa? Rusak semua karena dia tidak melindungi diri dari hama. Begitulah diri kita, Pak. Kita sudah berusaha untuk menjadi seorang hamba yang soleh dan solihah, tapi kita tidak menutup diri kita dari kejahatan-kejahatan, tidak melindungi diri kita dari kejahatan, maka itu akan berbahaya juga, jadi rusak juga diri kita. Inilah Al-Quran, Pak. Dimulai dari Al-Fatihah, induk dari Al-Quran, dan diakhiri dengan surat-surat yang berisi tentang perlindungan diri dari kejahatan-kejahatan. Makanya kedua surat itu, yaitu pembuka Al-Quran dan 3 penutup Al-Quran, dua-duanya
dua-duanya ini saya anggap dua ya. Dua-duanya ini sebagai ruqyah, yaitu bacaan untuk melindungi diri dari serangan-serangan dari faktor eksternal. Ya, bisa melindungi dua-duanya. Al-Fatihah disebut juga dengan ruqyah. Dan 3 surat ini, 3 qul istilah kita, itu juga sebagai ruqyah dari kejahatan-kejahatan yang dari faktor eksternal itu ya. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah Pak. Jadi ini baru muqaddimah aja, pengantar yang menjelaskan itu. Nah, kekuatan itu muncul dari mana Pak? Kekuatan yang di qalbu kita muncul dari mana? Muncul kekuatan itu dari iman dan tauhid. Kekuatan itu muncul dari iman dan tauhid kita. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan, ketika hati dikuasai oleh cinta kepada Allah, ketika hati dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk selalu mendapatkan ridha dan rahmat Allah, ketika hati selalu dipenuhi keinginan-keinginan untuk dekat dengan Allah, dan cinta pun terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memalingkan hamba itu dari Allah, karena ikatan dia sudah kuat. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Sifat lalai tidak akan bisa menembus hati dia. Syirik tidak akan bisa masuk ke dalam hati dia, karena hati dia sudah dipenuhi cinta, keinginan untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Ini bahasa puitisi Imam Ibnu Qayyim. Dan itulah sebuah ikatan yang sangat kuat dijalin seorang hamba. Berarti tidak cukup seseorang itu mencintai al-ikhlas. Saya kira setiap umat Islam di dunia juga cinta sama al-ikhlas Pak. Tapi cintanya itu hanya karena faktor biar sholatnya cepat selesai, kan gitu kan? Karena pendek gitu. Tentu ini cinta yang rusak Pak. Cinta yang diiringi dengan hati yang berpenyakit. Apa itu? Cinta yang ngawur alias biar sholatnya cepat selesai. Bukan itu yang dimaksud dengan mencintai ketiga surat ini. Tentu bukan itu maksudnya Pak. Mencintai 3 surat ini karena kandungan maknanya. Kandungan maknanya. Nah ini makanya kita ini butuh belajar agar kecintaan itu muncul pada hati kita di 3 surat itu, bukan hanya karena pendeknya, tapi kita mencintai ketiga surat itu karena kandungan maknanya yang sangat-sangat dalam Pak. Faham semuanya? Paham? Nah, apa kita akan mulai memahami 3 surat ini secara bertahap tentunya, dan tidak mungkin kita akan selesaikan pemahaman 3 surat itu di waktu yang singkat sampai zuhur. Bisa sih, saya hanya menjelaskan secara singkat saja nanti, tapi itu nggak mantep gitu kalau saya menjelaskan hanya secara singkat saja. Kita akan mulai penjelasan makna dari surat Al-Ikhlas agar kita membacanya dengan penuh kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul SAW, kecintaan kepada Al-Quran, dan kandungan makna dari Al-Quran ini. Yang pertama Pak, Anda bisa lihat di buku itu di halaman 28 yang bawa bukunya. Di situ disajikan tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Mungkin Anda belum pernah dengar ya tentang
Al-Ikhlas ini memang ada sebab turunnya atau enggak gitu ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini ada sebab Pak turunnya. Makanya dimulai dengan kata-kata qul, ucapkan. Tentu kalau dalam bahasa manapun, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, memulai sesuatu dengan kata qul itu kalimat yang enggak sempurna. Nggak paham ini, nggak paham. Ya, tuh matanya aja kelihatan. Ada yang begini. Ya, kelihatan kalau nggak paham. Memulai sesuatu dengan ucapkan, katakan, itu bukan kalimat sempurna. Nah, nggak paham juga Mas ya. Nggak ngerti. Gini Mas, makanya kalau saya jelasin secara cepet-cepetan bisa, cuman saya takut Anda nggak paham. Gini Mas, Anda masuk masjid ini, masuk ruangan masjid ini, tiba-tiba di pintu ada teman Anda buka pintu, lalu teman Anda bilang gini, ucapin mas. Faham nggak Anda? Hah? Faham? Jadi Anda buka pintu, tiba-tiba orang yang di depan pintu ngomong gini, ucapin mas, ngomong kamu mas, ngomong kamu. Faham nggak udah? Enggak kan? Nah itu yang saya bilang, surat ini dimulai dengan itu. Ucapkan, ngomong, baca. Surat ini dimulai dengan itu Mas. Berarti kalau melihat sekilas, kalimatnya sempurna apa tidak? Nah ini baru paham nih. Kalimatnya sempurna apa tidak? Enggak Mas. Anda juga kalau ada orang ngomong gitu, bingung Anda. Mungkin marah Anda. Ya tidak? Nah, berarti ada cerita di balik itu. Si fulan teman Anda tadi tiba-tiba ngomong begitu, berarti ada sesuatu di balik itu. Ya tidak? Ada sesuatu yang menjadikan dia itu tiba-tiba ngomong gitu sama Anda. Yang paham Anda, sama dia tok. Ada orang lain di sini bengong, nggak waras nih orang, kan gitu kan? Nah itulah pentingnya kita memahami sebab turunnya. Kalau Anda tak tahu sebab turunnya, ya Anda juga nggak akan ngerti kok surat ini tiba-tiba dimulai dengan qul, ucapkan. Begitu juga Al-Falaq, An-Nas, qul. Kalau Anda nggak paham sebab turunnya, Anda juga nggak akan ngerti makna dari surat ini. Ya kan? Ya, penceramah siapapun yang pernah ceramah tentang surat ini, kalau dia tidak paham tentang turunnya surat ini, dia ngambang. Dia nggak paham Mas. Makanya di sini penting memahami sebab surat ini turun, sehingga kok dimulai dengan ucapin, ngomong gitu kalau bahasa kita ya kan. Apa sebabnya? Nah, di sini disajikan di halaman 28 tentang sebab turunnya. Yaitu Ubay bin Ka'ab bercerita, orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu. Nasab itu apa Pak? Garis keturunan. Orang-orang musyrik yang berbuat syirik mengatakan, sebutkan nasabmu, nasab Tuhanmu, yaitu garis keturunan. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Terdapat riwayat dari Abdullah bin Abbas dari jalur Ikrimah yang menyebutkan kisah dan sebab yang berbeda dari riwayat di atas. Ibnu Abbas menuturkan,
orang-orang Yahudi datang menemui Nabi SAW. Di antara mereka ada Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Saat itu belum pada masuk Islam. Ini tokoh-tokoh Yahudi, Mas. Di antara mereka berkata, "Wahai Muhammad, seperti apa Tuhan yang mengutusmu itu?" Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Pak, kenapa mereka bertanya tentang ini? Orang musyrik mengatakan, siapa keturunan Tuhanmu? Orang Yahudi mengatakan, seperti apa Tuhanmu itu? Kenapa mereka nanya? Karena bagi mereka Tuhan itu ada kisah. Tuhan itu ada kisahnya. Contoh, orang Yahudi meyakini bahwa Uzair itu Tuhan. Siapa Uzair? Nabi yang datang setelah Nabi Musa, dianggap Tuhan. Kok bisa? Iya. Nah, itu silsilahnya. Kenapa? Karena mereka menganggap Uzair ini anaknya Tuhan. Kok bisa? Karena Uzair itu mati 100 tahun. Lalu setelah 100 tahun Allah menghidupkan Uzair. Sehingga mereka menganggap, oh ini anaknya Tuhan. Masa mati 100 tahun hidup lagi? Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha. Lalu Allah mewafatkan Uzair 100 tahun, kemudian Allah menghidupkan lagi. Nah, begitu juga kaum Nasrani meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan. Isa itu Tuhan. Kok bisa mereka mengatakan Tuhan? Ya, karena Isa itu anaknya Tuhan. Jadi ada garisnya, ada ceritanya. Loh, ibunya mana? Ibunya adalah Bunda Maria, Bunda Maryam. Diplesetin jadi Maria, Bunda Maryam. Nah, orang-orang musyrik juga punya cerita tentang Lata, Uzza, Manat. Lata itu ada cerita panjang, Manat juga ada cerita panjang. Kalau tak ceritain habis, nanti ceritain tentang Lata, Uzza, Manat. Mereka ini Tuhan-Tuhan ini ada ceritanya, Pak. Makanya mereka datang menemui Rasulullah SAW. Muhammad, Tuhanmu itu ceritanya mana? Kalau dia keluarga, mana keluarganya? Nah, kalau mereka kan bisa ditanya, nah bisa jawab, Uzair siapa? Uzair itu fulan-fulan, dia jadi anaknya Tuhan, gitu loh. Isa siapa? Isa itu Tuhan, anak dari Bunda Maria, gitu istilah mereka. Maryam itu ibu, dia perawan yang hamil. Berarti bapaknya siapa? Bapaknya Tuhan. Udah ceritalah di situ, Pak. Nah, mereka nanya, orang-orang musyrik, Tuhanmu mana? Kalau ditanya, Tuhan mereka adalah ini, Lata. Ya, Lata itu apa? Batu. Loh, kok bisa ada batu? Iya, dahulu kala. Nah, di situ ada sosok orang yang suka bikin roti. Rotinya dibagi-bagi, orangnya mati, tempat menjadi tempat keramat. Gitu loh, Pak. Uzza itu apa? Pohon. Manat itu apa? Tempat yang dianggap keramat. Ternyata di dalamnya ada seorang cewek telanjang yang dianggap sosok suci. Nah, begitulah sampai hari ini model-model kayak gini ini banyak. Tempat-tempat keramat. Makanya mereka nanya, Tuhanmu mana? Faham sampai sini? Nah, inilah yang menjadikan sebab turunnya surat ini. Adapun di mana turunnya ini nggak begitu penting bagi kita lah. Ya, untuk meringkas waktu. Lalu Allah menurunkan surat ini, Qul, katakan. Nah, nyambung kan? Nah, baru Allah mengatakan Qul, katakan. Nah, di halaman 32 penjelasan tentang Al-Ikhlas di sini. Imam Ibnu Jarir menjelaskan. Siapa Ibnu Jarir ini?
Ibnu Jarir itu ulama tafsir yang kitabnya pertama kali dibukukan dalam sejarah, Pak. Jadi kitab sejarah yang pertama itu dibukuin. Ya. Dikenal dengan nama Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau wafat tahun 310. Berarti hidup di tahun 200-an, 250-an, 240-an, 50-an. Berarti masa beliau adalah masa para ulama. Berarti beliau sezaman dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi dekat dengan para ulama mereka. Zaman dekat dengan keemasan. Nah, Ibnu Jarir menjelaskan makna dari ayat ini di kitab tafsirnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nasab dan keturunan Allah yang maha mulia. Maka Allah pun menurunkan surat ini sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Qul, katakan kepada orang-orang musyrik. Nah gitu kan maknanya kan. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah SAW serta umat Islam secara umum untuk menyampaikan pada orang-orang kafir. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, wahai umat Islam, kepada orang kafir bahwa Tuhan yang mereka pertanyakan itu huwa, dia. Kan ayat ini bunyinya apa? Qul huwa, jangan digabung dulu. Katakan huwa. Huwa itu apa artinya? Dia. Coba aja lihat ayat ini kan katakan dia. Berarti yang dimaksud dia itu siapa? Apa? Siapa? Siapa? Allah. Bukan. Siapa yang dimaksud dia di sini? Tuhan. Kok bukan Allah? Bukan, karena jawabannya Allah. Yang dia tanya bukan Allah. Yang dia tanya adalah Tuhan. Waduh, detail amat. Iya, Pak. Yang ditanya itu Tuhan. Dia tidak menanyakan tentang Allah. Makanya jawabannya katakan dia itu Allah. Baru ngeh ya. Kasihan. Sudah 50 tahun baru ngeh. Gitu, Pak. Katakan dia. Berarti dia ini siapa? Tuhan yang mereka tanya. Katakan kepada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, katakan kepada mereka orang-orang yang berbuat syirik itu, dia, Tuhan yang dia tanya tentang keturunan, jalur, cerita, kronologi, semuanya, Tuhan yang mereka tanyakan itu adalah Allah. Belum nyambung Anda. Ya kan? Ini simpel aja ini buku. Allah maksudnya apa? Zat yang hanya kepadanya ibadah ditujukan. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Tidak boleh menunjukkan ibadah apapun hanya kepadanya. Ini simpel ini penjelasannya. Gini maknanya, Pak. Yang dimaksud Tuhan itu siapa? Ya Allah. Tapi apa makna Tuhan itu? Siapa? Apa makna Tuhan itu, Pak? Apa? Pencipta. Kalau tanya Tuhan itu apa? Siapa Tuhan itu? Tuhan itu, Pak, pencipta. Pencipta itu apa? Yang menjadikan sesuatu tidak ada
yang menjadikan sesuatu ada dari tidak ada. Yang menjadikan sesuatu tidak ada, menjadikan sesuatu ada dari sebelumnya tidak ada. Sehingga manusia tidak dikatakan pencipta, tapi manusia dikatakan memproduksi. Oh dulu ini nggak ada, oh ini gelas begini dulu tidak ada. Apakah berarti pabrik yang membuat ini dikatakan dia pencipta? Pencipta gelas. Ngawur ngomongnya Pak. Dia tidak mencipta gelas, tapi dia menjadi apa? Memproduksi. Kenapa? Karena bahan bakunya ada. Paham nggak? Ini bahan bakunya ada Pak. Dia tidak membuat yang dari tidak ada menjadi ada. Oh tisu, dia mencipta tisu. Enggak. Dia memproduksi aja. Karena bahan bakunya ada. Tapi kalau Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Ngerti Pak? Faham Bu? Hah? Oke, itu namanya pencipta, Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan itu apa? Pengatur. Maksudnya pengatur itu apa? Hah? Memelihara. Maksudnya memelihara apa Pak? Apa ya? Apa Pak memelihara? Pegang garuk-garuk Pak. Nah, ya, garuk-garuk. Apa Pak? Pengatur, mengatur, memelihara itu apa? Allah menjadikan manusia dari tidak ada menjadi nggak ada. Oh bahan bakunya ada ini, sehingga dia ini muncul, beliau ini nggak ada dia bahan bakunya mah. Allah yang menjadikan dari tidak ada memang menjadi ada. Kalau mobil kan bahan bakunya ada Pak, dia rakit, makanya disebut sekarang dengan istilah teknologi terbarukan, kan begitu kan? Jadi Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ketika dia sudah ada, Allah atur. Gitu loh Pak. Allah pelihara. Apanya yang diatur? Yang diatur itu berkaitan dengan keberadaan dia di dunia dan berkaitan dengan hukum. Dua. Hukum kauni dan hukum syar'i istilahnya Pak. Hukum kauni ini apa? Berkaitan dengan keberadaan di alam. Yang dua berkaitan dengan syariat halal haram. Berkaitan dengan dunia, diatur apanya? Apanya? Semuanya, kita sulit untuk ngitungnya. Kalau bahasa sederhananya diatur apanya? Sandang, pangan, papan, rezeki, kenikmatan, dan semuanya Allah atur. Kamu sudah tenang aja. Setiap makhluk hidup, semua urusan dunia sudah diatur sama Allah Pak. Sebelum lahir ke muka bumi, ketika roh ditiup, Allah sudah tentukan semuanya, sudah diatur sama Allah semua. Rezekinya, nanti kawin sama siapa, oh ini bapak mau kawin lagi, itu diatur Bu semuanya Bu. Oh nanti kawin lagi ini, oh diatur sudah Ibu. Tenang aja Bu. Ini cuma ngasih penjelasan aja. Jadi intinya ya biar gak tegang Anda gitu loh. Jadi inilah namanya pengaturan. Jadi Allah yang ngatur mulai dunia, segala macam yang berkaitan dengan apa? Dunia dan individu Anda. Allah yang ngatur.
Kemudian yang ketiga, Tuhan itu apa? Penguasa. Berarti yang berkuasa siapa? Yang mencipta dan yang ngatur. Itu namanya Tuhan. Ngerti Pak? Nah, mereka itu nanya, Tuhanmu mana? Yang mencipta, yang ngatur, yang ini. Cuman orang Yahudi, Nasrani, musyrik kabur Pak pikirannya dia. Mereka meyakini bahwa Tuhan pencipta, pengatur, penguasa itu adalah zat yang ada di langit. Tapi giliran mereka meminta kebaikan dunia, mereka mintanya bukan kepada Tuhan yang di langit, tetapi mereka mintanya kepada titisannya Tuhan. Sosok yang ada ikatan garis dengan Tuhan. Siapa? Uzair, ada ikatan dengan Tuhan. Isa ada ikatan dengan Tuhan. Orang syirik, dia mintanya bukan sama Allah, tapi mintanya kepada tempat-tempat atau individu-individu yang dinilai bahwa mereka ini punya hubungan langsung sama Tuhan pencipta, sehingga tempat ini disebut sebagai situs keramat. Faham Pak? Lalu Allah jawab di surat ini, Qul, katakan sama orang-orang itu, dia Tuhan yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa, itu Allah, bukan tempat-tempat itu. Bego gitu. Ya biar gak tegang aja Pak. Faham? Nah, penjelasannya, siapa Allah itu? Nah, disinilah dijelaskan Pak. Siapa Allah itu? Yaitu adalah Allah, zat yang hanya kepadanya ibadah ditujukan. Tidak boleh kita melakukan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah. Dia Allah inilah Tuhan itu. Faham sekarang? Anda jangan mengatakan Tuhan itu Allah, konotasinya dalam ilmu akidah salah Pak. Jadi kalau ditanya Allah itu ya Tuhan, jangan dibalik, bahaya. Allah itu adalah Tuhan. Katakan kepada mereka, Tuhan yang mereka maksud itu Allah. Jadi Allah itu siapa? Allah lah yang menciptakan. Nah, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang berkuasa. Sehingga kalau kita melakukan ibadah apapun, ya kita beribadah sama Allah, karena Allah itu Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, itulah Allah Pak. Faham sekarang? Jadi kalau ada orang percaya bahwa yang mencipta Allah, yang mengatur Allah, yang berkuasa Allah, tapi giliran ibadah ke kuburan. Kalau dia meyakini sesuatu, meyakini benda, tempat, tanggal, hari baik, hari nggak baik, arah baik, arah yang tidak baik, meyakini itu semua, berarti dia bukan muslim Pak. Berarti dia orang syirik, musyrik dia Pak. Faham sekarang? Makanya surat ini disebut dengan nama apa? Al-Ikhlas. Kebersihan, ketulusan ibadah hanya sama Allah. Makanya surat ini setara dengan sepertiga Quran. Maksudnya sepertiga itu apa? Tauhid Pak.
Karena Quran itu isinya 3: tauhid, hukum, sama cerita. Ini isi Quran 3 ini. Jadi isi Quran apa? Tauhid, hukum, sama kisah-kisah. Nah, berarti tauhid itu menduduki posisi apa? Sepertiga dari Quran, Pak. Al-Ikhlas isinya apa? Tauhid. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi orang-orang musyrik itu percaya kalau yang mencipta, mengatur, berkuasa alam itu Allah, Pak. Percaya Allah memang yang ngatur. Tapi untuk ibadah dia tidak mau ibadah sama Allah. Dia ibadahnya sama titisannya tadi itu. Ya, disebut dengan istilah di Al-Quran berhala. Nyambung sekarang. Makanya di sini kalau ada yang mengartikan kalimat la ilaha illallah, diartikan dengan arti apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti cerita orang-orang musyrik itu selesai, Pak. Berarti Islam semua itu orang musyrik itu. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu adalah, tapi dia syirik, Pak. Waduh. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Lah mereka juga percaya. Berarti mereka semua disebut orang Islam dong. Ini ngawur ini terjemahan ini. Yang nerjemahin siapa? Yang menerjemahkan pertama kali adalah tokoh liberal Indonesia, Nurcholish Madjid dan gurunya. Ya. Dia akhirnya terjemah ini populer, Pak. Jadi kalau seseorang hanya percaya, ya saya percaya Tuhan yang mencipta, saya percaya rezeki saya yang di langit, ya berarti Islam semua dong. Tidak, mereka tidak dikatakan Islam. Makanya mereka dikatakan Islam kapan? Kalau dia meyakini bahwa semua itu adalah Allah. Artinya Allah itu apa? Ilah, makluh, yaitu zat yang diibadahi. Berarti la ilaha, tidak ada zat siapapun yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Saat itu jadi muslim dia, Pak. Jadi mukmin dia. Berarti apa? Buyar itu semuanya konsep Yahudi, Nasrani. Buyar itu semua orang-orang syirik yang dianggap tempat situs-situs keramat, itu buyar semua, Pak. Kenapa? Karena tidak boleh melakukan ibadah apapun dengan benar kecuali ibadah itu ditujukan hanya sama, apapun alasan Anda. Saya nggak ibadah sama kuburan kok, ini cuma minta syafaat. Aduh, muter telingaku mana. Sama aja Anda mau ngomong minta syafaat, Anda mau cari syafaat, Anda mencari ini di kuburan, berarti ujung-ujungnya Anda ibadah kepada selain itu, syirik, Pak. Berarti dia tidak mengamalkan surat. Paham? Paham sekarang atau belum? Ya, tak minum dulu saya, Pak. Wah, ada semute. Nggak apa-apa. Bismillah. Nggak pikir gelas, Pak. Nggak punya plastik. Saya megangnya sudah dengan kekuatan. Paham sampai sini? Oke, lalu sebab mau ngapain? Oh, beli tisu ya. Tak pikir mau ganti gelas. Sekarang pertanyaannya, Pak Bu,
Kenapa kita harus ibadah hanya sama Allah? Jazakallah khair. Enggak cukup. Kenapa kita harus ibadah sama Allah? Jawabannya di surat Al-Ikhlas ini. Itu jawabannya, Pak. Kenapa harus ibadah sama Allah? Qul, katakan, Dia Tuhan yang Anda tanya itu, pencipta pengatur, adalah Allah, yaitu zat yang hanya kepadanya ibadah ditujukan. Ini makna la ilaha, tidak ada sesembahan atau tidak ada ibadah yang pantas untuk ditujukan kecuali ditujukan hanya kepada Allah saja. Ini tauhid, Pak. Kenapa dijawab oleh surat ini ahadun? Itu sebabnya, Pak. Qul huwallahu ahadun, itu sebabnya. Apa makna ahad? Ahad yaitu tiada sesuatu pun yang semisal dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, tiada sekutu baginya, dia tidak memiliki pasangan maupun anak. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dialah Allah Al-Wahid Al-Ahad. Terjemahnya Maha Esa, Maha Tunggal, yang tiada sesuatu pun serupa dengannya. Dia tidak memiliki pembantu. Gak butuh pembantu, Pak. Gak butuh sekretaris, gak butuh siapapun, gak butuh sekutu atau yang setara. Nama ini tidak boleh disematkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nggak boleh disebut Pak Wahid, nggak boleh. Pak Ahad nggak boleh, tapi disebut Abdul Wahid. Pak Dul baru boleh. Pak Wahid nggak boleh, Pak. Wah, udah terlanjur, Ustaz. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh disebut dengan nama Pak Rahman, nggak boleh. Tapi disebut Abdurrahman. Karena nama Wahid, Ahad hanya milik siapa? Allah, Pak. Ini Ibnu Katsir yang ngomong. Sebagaimana Rahman itu juga milik Allah saja. Yang lain tidak boleh. Pak Wahid ini kenal, ini Pak Wahid, tidak boleh, Pak. Sebutnya nama apa? Abdul Wahid. Abdul Wahid. Panggilannya apa? Terserah Anda, yang penting jangan dipanggil Wahid. Baru tahu. Karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat dan perbuatannya. Ahad adalah salah satu nama Allah yang hanya terdapat dalam surat ini dalam Al-Quran. Pak. Jadi Ahad itu nama Allah, Pak. Sebagaimana Wahid juga sama. Jadi jangan pakai nama orang dengan nama itu. Al-Ahad dan Al-Wahid keduanya adalah nama Allah yang bermakna Zat yang Maha Esa, Tunggal. Hanya Dia yang memiliki nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang sempurna dalam segala kebaikan. Al-Ahad dalam zat Allah artinya tiada yang serupa dengannya. Al-Ahad dalam sifatnya tiada yang menandinginya. Al-Ahad dalam perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Al-Ahad dalam ibadah tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. Dia tidak memiliki sekutu dalam kecintaan, pengagungan maupun kepatuhan. Ini tauhid, Pak. Nah, jadi Ahad itu diartikan di akhir dari surat An-Nas, Al-Ikhlas ini. Apa itu? Lam yalid walam, bukan seorang ayah dan tidak pula punya anak.
nggak punya ayah dan juga nggak punya anak. Siapa? Ya tunggal, nggak punya keluarga. Nah ini berarti bantahan terhadap siapa? Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah orangnya Tuhan, titisannya Tuhan yang ada di muka bumi. Orang-orang barat mengatakan Anda adalah eksekutor Tuhan di muka bumi ini. Pernah dengar? Kalau yang suka ikut motivasi barat di kantor-kantornya sering dengar itu. Anda ini eksekutor Tuhan di alam semesta. Tangkep, cemplungin kali itu orang-orang. Buang sono tuh orang. Kasih makan buat harimau, Pak. Ini ucapan kafir nih orang kayak gini, Pak. Ya. Itulah yang diyakini oleh Yahudi dan Nasrani. Ada lagi yang mengatakan apa? Oh, si fulan adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Setiap hari bisa mimpi ini yang disebut dengan wali kutub. Seolah-olah Tuhan itu punya pembantu di alam semesta. Kan gitu kan? Seolah-olah mereka meyakini Tuhan itu ada pembantunya di alam ini. Siapa pembantu dan eksekutornya? Yang disebut dengan istilah wali. Mereka orang-orang sufi menamainya dengan wali kutub. Wali ini di muka bumi. Sehingga orang ini kerap kali dikatakan karomah. Baru tahu, Pak. Ini bahaya, Pak. Dan ini selalu dicetuskan oleh kelompok-kelompok sufi syirik ini, Pak. Oh, si fulan ini wali besar, setiap hari ke surga, ini. Padahal ini semua adalah cerita Kopingho, Pak. Komik Kopingho zaman biyen lho, Pak, ono pasar. Cerita bohong, Pak. Tujuannya apa? Anda lo yang ngomong, saya cuma ngumpet lo di sini. Anda lo yang ngomong. Tujuannya apa? Akhirnya nggak bisa ngelihat kuburan terbengkalai, dipajang demikian rupa, akhirnya dikemas kuburannya wali, karomah. Muncul masyarakat yang jahil berdatangan ke kuburan, naruh apa? Ini cari, Pak. Bukan saya lo yang ngomong ya, Anda lo. Saya cuma di belakang layar loh. Cobalah. Makanya, Pak, kalau mau usahanya lancar, pergilah ke makam sana. Mau ini ketemu fulan, mau ya tidak. Kenapa? Karena dia menganggap dia ini siapa? Orangnya Tuhan, Pak. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Allah itu punya apa? Ayo, berarti dia nggak belajar surat Al-Ikhlas, Pak. Nah, makanya dilanjutkan di ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan. Apa kufu itu, Pak? Tidak ada siapapun yang setara dengan Allah. Tidak punya kufu, tidak punya yang setara, nggak butuh pembantu, nggak ada sekretaris, nggak ada eksekutor, nggak ada, Pak. Allah itu Tuhan tunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba lihat. Allah. Siapa Allah itu? Allahul ladzi la ilaha, tidak ada ibadah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah. Kenapa? Al-Hayyu, Dia yang maha hidup.
Al-Qayyum, mengurus semua yang di alam semesta sendiri. Dijelaskan lagi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ngantuk enggak, tidur enggak. Yang dianggap wali-wali keramat itu ngantuk, tidur, lapar, sakit. Kalau dikritik ngamuk. Kan gitu kan, Pak? Nah, ini makna ahad. Jadi kenapa ibadah semua hanya kepada Allah? Karena Allah itu apa? Ahad, esa. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal, dan gak butuh pembantu, gak butuh siapapun. Ngerti, Mas? Lalu Allah lanjutkan lagi, kenapa ibadah hanya sama Allah? Allahu, diulangi lagi. Allah yaitu zat yang hanya kepadanya ibadah ditujukan, Samad. Nah, sini penjelasannya, Pak. Saya lompat itu, Pak. Di sini kita lanjutkan, lihat nih. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Syekh Abdul Razak hafizahullah, mengatakan kedua nama ini menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, maksudnya Ahad dan Wahid. Allah Maha Esa dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan, kebesaran dan keindahan. Dialah yang Esa dalam zat, tidak ada yang sama dengannya. Esa dalam sifat-sifatnya, tiada yang serupa dengannya. Esa dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Esa dalam uluhiyah, beribadah hanya kepadanya. Lihat, Pak. Inilah intisari Islam, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Inti dakwah Rasulullah SAW dan dakwah para Rasul. Tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam penciptaan, pengaturan alam, dalam ibadah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti siapa yang mencipta, siapa yang ngatur, dan siapa yang berkuasa? Jawabannya dialah Allah, yaitu zat yang aku ibadahi. Kenapa aku ibadah sama dia? Karena dia punya nama-nama, sifat-sifat yang hanya dia yang punya. Ahad, tunggal, nggak ada yang sama, nggak mungkin sama, dan nggak butuh siapapun. Berarti semua manusia ini sama kedudukannya. Ya, semuanya bodoh, Pak. Semuanya miskin. Antumul fuqara'u ilallah, kalian semua itu apa? Miskin. Makanya Allahu Samad. Berikut dalil-dalilnya yang lain, panjang lah ini. Silakan dibaca sendiri. Berarti Allahus Samad artinya apa? Dialah satu-satunya zat yang patut diibadahi. Tidak ada ibadah yang boleh ditujukan kecuali kepadanya. As-Samad, salah satu namanya yang mulia. Jadi Samad itu salah satu nama Allah, Pak, dari Asmaul Husna. Ahad itu dari Asmaul Husna, nama Allah. Samad juga nama Allah. Dua-duanya hanya ada di surat Al-Ikhlas, nggak ada di surat yang lain. Apa artinya? Yang menunjukkan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semua makhluk bergantung kepadanya. Tuh, Pak. Semua makhluk bergantung sama Allah, Pak. Semuanya. Karena semua bergantung, berarti semua manusia apa? Miskin, lemah, tak berdaya. Yang punya kekuasaan siapa? Allah As-Samad. Untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Berarti bergantung untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka meminta hanya kepadanya dan berharap kebaikan hanya darinya. Dialah Allah, pemilik kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan. Berarti As-Samad adalah salah satu dari Asmaul Husna. Nama ini hanya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Samad artinya penguasa agung yang memiliki sifat-sifat sempurna.
termasuk kesempurnaan kekuasaan dan seterusnya. Maksudnya apa? Gini, Somad itu artinya zat yang sempurna pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya gini Pak, Allah punya nama apa? Sami' umpama. As-Sami' itu nama Allah kan? Berarti Allah punya sifat apa? Mendengar. Allah punya nama Sami', berarti sifat Allah apa? Mendengar. Nah, sifat Allah mendengar itu somad, sempurna Pak. Maksudnya mendengar sempurna itu apa? Tidak ada satu bunyi-bunyian pun di muka bumi ini, di alam ini, pasti Allah dengar Pak. Hati-hati Anda. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang terbersit di hatimu. Innamal a'malu, amalmu itu sesuai niat yang di hatimu Mas. Berarti Allah apa? Mendengar apapun suara-suaranya. Berarti pendengaran Allah sempurna. Ada makhluk yang kayak gini? Ada yang makhluk kayak gini? Makanya ahad Allah itu Pak, nggak ada yang sama. Allah punya sifat basir, melihat. Berarti penglihatan Allah sempurna. Maksudnya apa? Tidak ada satu gerak pun di alam semesta ini pasti Allah apa? Tahu Pak. Anda mau ngapain? Tahu Pak Allah Pak. Tahu Allah. Anda mau sembunyi, ngumpet di kolong, di bunker sekalipun, Allah tahu Pak. Omongannya didengar, apa yang di hatinya didengar, gerakannya diketahui. Fa'aina tadhhabun, mau pergi kemana Anda? Allahus Somad. Ada makhluk yang kayak gini? Hah? Tak ada Mas. Allah punya nama Al-Alim. Apa artinya? Mengetahui. Berarti pengetahuan Allah sama Pak. Allah punya nama Razzaq. Artinya apa? Allah menjamin rezeki makhluk. Berarti semua makhluk yang masih hidup rezekinya dijamin sama Allah. Jaminan Allah akan rezeki itu berarti apa? Sempurna. Berarti tidak ada manusia melarat Pak. Kok ada manusia yang ngeluh katanya pendapatannya kurang, berarti dia yang error Pak. Dia yang imannya rusak, nggak benar Pak. Berarti jaminan Allah akan rezeki manusia itu apa? Sempurna. Allah itu Al-Mun'im. Al-Mun'im apa artinya? Yang memberi kenikmatan. Berarti kenikmatan yang Allah berikan kepada saya dan Anda, kenikmatan yang apa? Apa? Sempurna Pak, sempurna. Jadi Mbak, alismu itu sempurna Mbak. Ini alis Anda ini sempurna. Jadi jangan dengerin omongan bencong. Mbak, ini alisnya miring, jadi harus Anda ditambahi sama apa? Pensil, kasih pensil lagi, nanti ditambahin lagi. Ini kurang Mbak, jadi saya bikinin aja alisnya dicukur. Wah, yang ngajarin bencong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda merubah ciptaan Allah Mbak. Haram, dosa besar Anda merubah alismu Mbak. Walaupun Anda pakai pensil Mbak. Jangan macam-macam kamu Mbak. Gara-gara pengen kelihatan lebih cantik, provokasi dari siapa? Bencong. Terus ininya lagi apa ini namanya ini Mas? Kalau bahasa Inggrisnya itep Pak. Bahasa Jawa Timur ya. Apa bahasa ini? Bulu mata ya.
bulu matanya ditambahin, oh irungnya kurang mancung, wah dibohongin sama, aduh mas, Anda merubah ciptaan Allah. Allah ciptakan kita sudah dengan apa? Sempurna somat Pak, sempurna. Berarti semua yang Allah ceritakan tentang zatnya dan sifatnya, berarti semuanya apa? Allah punya wajah, Allah punya tangan. Berarti semuanya apa? Ada manusia, makhluk yang kayak gitu? Tidak ada Pak. Jangan disamakan Allah dengan makhluk, dan jangan menyamakan makhluk dengan Tuhan, sehingga ada mengatakan makhluk ini adalah, tadi orang sufi tadi itu ngomong wali ini, wali murid, wali. Faham sekarang? Ini yang menjadikan surat ini istimewa Pak, sepertiga Quran. Ngerti Pak? Ali bin Abi Thalib berkata dari Abdullah bin Abbas, ia menjelaskan As-Samad adalah penguasa yang sempurna kekuasaannya. Tuh Pak, nggak ada makhluk manusia yang punya kekuasaan sempurna, nggak ada. Kalau dia punya kekuasaan ya paling kekuasaan yang apa? Terbatas. Itu pun terbatas dengan kondisi tertentu. Tetap aja bumi dan seisinya dikuasai oleh negara, kan gitu undang-undangnya bunyinya. Berarti manusia ini punya hanya kepunyaan yang apa? Terbatas, kecil Pak, lemah juga dia. Maha mulia yang sempurna kemuliaan. Nah manusia kata dia orang mulia, mulia apaan Pak? Makan sambel aja sakit perut kok, ya kan? Nyari toilet dia Pak, kalau kentut bau Pak, kemuliaan apa? Kakak mandi bau ketek. Manusia ini lemah, jangan disanjung berlebihan, jangan dipuji. Makanya muji orang nggak boleh. Maha agung yang sempurna keagungan, maka nggak boleh yang dimahat agungkan. Waduh, kayak raja-raja gitu kan ya, di Brunei di mana kalau menyebutnya kan gitu kan, tidak boleh Pak. Maha mengetahui yang sempurna pengetahuannya. Wah manusia ya hanya tahu sekuku, nggak ada Pak, kecil. Jadi manusia ini semakin kuliah, semakin tinggi kuliahnya, semakin profesor, semakin apa? Makin bodoh Pak. Lu kok bisa? Coba tanya, contoh dokter deh. Awal dokter umum, ya kan? Kuliah lagi spesialis. Spesialis apa? Penyakit dalam. Kuliah lagi subspesialis lebih kecil lagi. Apa itu? Apalagi yang kecil di situ. Kuliah lagi tambah kecil lagi Pak. Doktor, profesor tambah kecil tak Pak. Begitulah Pak. Dokter THT, iya. Subspesialisnya apa? Ketawa dia. Saya spesialis kelainan pendengaran. Jadi bukan telinga, bukan. Saya bukan telinga Ustadz. Saya kelainan pendengaran. Jadi buku Ustadz yang ngajarin metode Syafi'i belajar makhraj huruf itu saya pakai Ustadz untuk pelatihan pendengaran telinga orang. Waduh. Jadi Pak, Bapak semakin gak ngerti yang lain, tambah gak ngerti saya Ustadz. Lupa saya semuanya. Lihat Pak. Ya, itulah manusia. Berarti manusia ini semakin apa? Kecil Pak. Dokter hewan. Bapak apa? Dokter hewan. Saya spesialis Ustadz. Hah? Hewan ada spesialis? Ada Ustadz. Dokter spesialis apa? Ketawa dia, mau jawab ketawa Pak. Karena mesti orang ketawa. Kok ketawa Pak? Iya Ustadz, saya spesialis hewan ortopedi. Tulang Pak. Iya,
Tapi bukan tulang semua hewan. Apa? Saya spesialis ortopedi kucing. Ayo Pak, gila Pak berspesialisnya Pak. Nggak ada sekolah lain toh Pak. Saya bilang. Coba Pak, itulah ilmu manusia Pak. Ilmu tapi kalau belajar agama, spesialis apa? Syariah. Subspesialis apa? Fikih. Berarti muliahan fikihnya di mana? Saya fikih jurusan fikih bagian muamalat ekonomi syariah. Masih luas loh Pak itu Pak. Masih loh kan, beda kan antara syariah sama yang umum Pak. Jadi manusia ini kalau belajar duniawi semakin apa? Hah? Semakin kecil Pak. Oh macam-macam Pak, apalagi kalau urusan. Ada lagi cerita, ini anak-anak kajian semua. Ustadz, tanya dia Ustadz, sekolahnya apa? Ini mesti ngaco nih dalam hati saya kan, mesti ngawur ini, ketawa dia geli. Kamu sekolah apa Mas? Saya kelautan Ustadz. S1, S2, S2 Ustadz. Apa spesialisnya? Mesti ngawur. Bagi kita orang awam ya. Ketawa dia, Ustadz jangan ketawa lu Ustadz, jangan diketawain. Lu anak nanya, saya bilang, apaan? Saya spesialis ikan duyung. Kamu kebanyakan ngelamun tuh kan, diomelin. Inti kebanyakan nonton komik, anak bilang. Emang ada di lautan ikan duyung ada Ustadz. Namanya duyung. Cantik-cantik enggak? Loh yang ngaco Ustadz katanya. Itu jenis ikan Ustadz. Oh, coba lah Pak, jemaah apa? Jadi ilmu manusia ini semakin apa? Kecil. Dia semakin mengecil, semakin tidak tahu yang lain. Makanya kalau profesor, doktor, jangan sombong. Ilmu Anda itu cuma apa? Satu kecil item Pak, dari kekuasaan Allah yang ada di. Makanya Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah apa? Sempurna. Manusia ini jahil, makanya saya bilang jahil tadi. Maha lembut yang sempurna kelembutan dan seterusnya dari penjelasan yang di sini Pak. Ini panjang, ini Anda baca sendiri nanti nggak kelar Pak. Jadi di ayat yang selanjutnya kan lam yalid walam, berarti penjelasan dari sifat Allah yang mana tadi? Lam yalid walam yulad, penjelasan dari apa? Yang mana? Bukan. Lam yalid walam yulad, penjelasan dari ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berarti penjelasan dari ahad. Yang dimaksud esa itu apa? Lam yalid walam, enggak, bukan bapak dan tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berarti tidak ada siapapun makhluk yang sama. Pembantu enggak ada pembantu. Allah itu tunggal, ahad dan somad, sempurna. Makanya Allah yaitu la ilaha, tidak ada yang patut diibadahi, tidak boleh ibadah kepada siapapun kecuali ibadahnya sama. Sudah Pak, ke kuburan cuman ziarah kubur dan mendoakan si mayit, bukan minta sama. Punya batu akik, cincin, hanya hobi, silakan. Jangan dibilang batunya ada isinya, nanti gak waras. Memang ada isinya, isi apa? Batu. Nah, gitu kan. Pohon, ya pohon Pak. Tempat keramat tidak ada. Tempat yang paling mulia adalah apa? Masjid. Udah ke masjid aja sholat, zikir, ibadah di sini. Majelis ilmu. Inilah tauhid Pak. Lalu hubungannya dengan kekuatan apa? Nah selesai sampai sini. Berarti kaitannya apa? Inilah kekuatan Muslim Pak. Berarti kalau kita faham al-ikhlas, berarti hati kita
punya power yang luar biasa. Apa itu? Kita menggantungkan hidup kita semuanya hanya sama. Berarti semua makhluk manusia ini tarafnya apa? Sama. Kita semua sama-sama miskin, Pak. Sama, Pak. Makanya dengan sesama manusia kewajibannya apa? Berbuat baik, menghormati, berakhlak mulia. Nah, nggak lebih dari itu. Dipuji, disanjung, nggak boleh, Pak. Jangan memuji orang. Idza ra'aitumul maddahin faghmuru ala wajhi turab. Kalau ada orang memuji-muji, ambil pasir, lempar pasir ke mukanya dia. Loh, ini Rasul SAW yang nggak boleh. Para ulama nggak mau dipuji. Coba lihat para ulama, sama Syekh Abdul Aziz bin Baz di video-videonya. Hari ini kita kedatangan para seorang ulama besar. Uskut, diam mulutmu. Langsung digituin pembawa acaranya, Pak. Diam mulutmu. Lanjutkan acara. Lah ya Syekh, ana kita hanya ingin memberikan profil Anda. Nggak usah. Ngamuk beliau, Pak. Iya, Syekh Utsaimin juga sama. Ketika pembawa acaranya mulai memuji, uskut, diam kamu. Ngamuk, Pak. Kalau kita kan dia tata duduknya. Kalau kita nggak memuji, wah pembawa acaranya nggak ada etikanya. Ya kan? Ini iman tauhidnya nggak benar ini, Pak. Kita hanya menyanjung siapa? Itulah Al-Fatihah. Alhamdulillah, sanjungan pujian hanya milik. Kenapa? Karena dia yang sempurna semuanya. Ibadah hanya sama dia. Ini kekuatan, Pak, power Al-Ikhlas. Makanya dijadikan zikir. Kalau kita faham akan Al-Ikhlas, kandungan maknanya, lahir di dalam hati kekuatan bahwa hidup kita hanya tergantung sama Allah, maka tidak ada keburukan yang menghampiri diri Anda, Pak. La haula wala quwata illa hasbunallah wa ni'mal. Sudah cukup, Pak. Mau setan mana yang deketin, Pak? Tidak ada, Pak. Faham sampai sini? Nah, lalu surat Al-Falaq isinya apa? Nah, di sini mulai masuk, Pak. Surat Al-Falaq baru berisi apa? Tentang 4 kejahatan yang mengintai manusia. Kejahatan dari mana? Dari sekitar, yang kita tidak bisa menghindar. Bukan tidak bisa menghindar, tidak bisa punya kekuasaan untuk menyingkirkan itu. Tidak bisa. Kayak debu, Pak. Anda bisa menyingkirkan debu dari diri Anda? Bisa? Bisa apa enggak, Pak? Ya udah, nggak bisa. Pasti kita ini mesti kena apa? Debu. Pedagang masuk. Wah, ini perempuan kan seneng bersih-bersih nih. Debu itu nggak bisa. Wah, dicomot, Pak, sama pedagang. Duit nih, bro. Itu kata pedagang. Apa itu? Saya tak jual gosok-gosok jamaah. Jual apa? Gosok-gosok. Apa itu? Krim pagi, krim mau keluar, krim mau tidur. Kan gitu kan perempuan kan? Walah, mau keluar, mau tidur, krim. Bangun tidur, krim. Mau keluar rumah, krim. Masuk rumah, krim. Udah krim terus tuh cewek tuh. Habis duitmu, Mas. Separuh gajimu buat beli krim tok, Mas. Mau protes. Namanya apa? Dikasih nama keren sekarang, skincare. Wah, pinter pedagang emang, dahsyat. Gak bisa kita hindari itu debu. Begitu juga kejahatan yang datang dari mana? Dari luar ini. Ini bisa, Pak. Itulah. Makanya bunyi awalnya apa? Qul a'udzu. Katakan a'udzu. Apa a'udzu itu artinya, Pak? Berlindung. Berlindung itu apa?
Apa makna berlindung, Pak? Apa? Apa? Perisai. Apa maksudnya perisai, Pak? Apa, Pak? Tameng. Jadi kalau makna aku berlindung maksudnya apa? Aku perisai, aku tameng gitu. Kan bunyinya aku berlindung, ya kan? Berarti kalau berlindung itu perisai, berarti maknanya aku perisai. Ya, bingung Bapak sendiri. Apa Pak artinya berlindung? Minta pertolongan, lain lagi Pak itu. Beda. Tak kasih contoh, umpama tempat Anda di sini adalah wilayah pegunungan aktif. Tiba-tiba hari ini gunungnya meletus. Maka pemerintah, BMKG dan semua militer bilang, warga penduduk berlindunglah hari ini ke tempat yang aman. Ya enggak? Ayo semuanya berlindung, 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 berlindung. Apa maksudnya berlindung, Pak? Apa? Menghindar. Menghindar itu berarti mengandung makna apa, Pak? Ada yang ditakuti, berarti ada yang berlindung, berlindung, berarti ada tempat yang aman. Itulah maknanya, Pak. Faham, Pak? Jadi berlindung itu apa? Aku berlindung. Berarti apa? Menghindarlah. Aku menghindar. Qul a'udzu, berarti menghindarnya kemana? Birabbil falak, kepada Tuhan. Loh, Tuhan lagi tadi, Pak. Al-falak itu apa? Hah? Al-falak itu waktu subuh. Berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh, yang mengatur waktu subuh, yang ngatur. Oh, ada malam gelap, habis gelap muncul fajar, habis fajar muncul matahari. Yang ngatur siapa? Tuh wali itu katanya punya karomah, itu yang ngatur. Enggak kan? Ya, Rabb yang ngatur. Berlindungnya ini ibadah. Berarti kita berlindung sama siapa? Ya yang ngatur. Aku berlindung, berarti apa? Aku menghindar. Lari, menghindar. Kemana larinya? Ke Zat yang Maha Pencipta dan yang ngatur. Dari apa? Nah, itulah yang disebutkan 4 kejahatannya. Faham, Pak? Ini baru pengantar aja dulu yang Al-Falaq. Begitu pula An-Nas. Tapi dua-duanya dimulai dengan apa? Qul juga, Pak. Ceritanya apa? Nah, kita lihat ceritanya di sini, Pak. Sebab turun Al-Falaq sama An-Nas, Pak. Ini habis itu selesai. Nanti kita lanjutkan, semoga ada waktu lain untuk melanjutkan buku ini. Dalam hal ini Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum menuturkan, lihat di ceritanya, Pak. Seorang budak Yahudi menjadi pembantu Rasulullah SAW. Jadi pernah ada seorang Yahudi jadi pembantu Nabi, Pak. Tapi anak kecil, kecil dia. Kaum Yahudi kemudian mempengaruhinya hingga akhirnya anak kecil itu mengambil rambut Rasulullah SAW dan beberapa gigi sisir beliau. Tahu gigi sisir, Pak? Tahu gigi sisir? Giginya sisir itu loh, Pak. Sisir itu kan ada gigi-giginya. Nah, jadi ini Yahudi dipengaruhi sama orang-orang Yahudi. Le, sini le. Sini. Nanti kalau Rasul Muhammad nyisir, kan rambutnya rontok. Rontokan nih rambut kamu ambil. Nah, dipengaruhi. Muhammad kalau nyisir, rontokan nih rambutnya kamu ambil. Rontokan rambut. Terus yang kedua,
Sisirnya yang dipakai itu salah satu giginya kamu ambil, kamu potekin, kamu ambil gitu. Untuk diserahkan ke siapa? Yahudi. Faham? Nah, ini mulai menakutkan ini. Ia menyerahkannya kepada kaum Yahudi dan mereka menggunakan benda itu untuk menyihir Rasulullah SAW. Nah, rambut sama bekas potongan sisir tadi dipakai jadi media untuk mensihir Rasul SAW. Disihir. Lalu diletakkanlah rambut sama potongan gigi sisir tadi di sebuah tempat, lalu diikat-ikat, jadilah namanya bukhul, raja. Bukhul. Praktek sihir ini dilakukan oleh seorang bernama Labid bin Al-A'sam. Maka kemudian turunlah kedua surat ini. Ceritanya gimana? Nih cerita lengkapnya, Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW pernah disihir. Beliau pernah disihir. Jangan dibayangi seperti orang di sekitar kita kesihir loh ya. Jangan, bahaya. Karena yang disihir ini Rasul akan berbeda dengan orang di sekitar kita disihir. Beda. Al-Laits bercerita, Hisham mengirim surat kepadaku bahwa dia mendengarnya dan menghafalnya dari Aisyah. Ini ulama tabi'in yang mendengar cerita dari Aisyah. Aisyah istri Nabi bercerita, Nabi SAW pernah disihir sampai-sampai, nih lihat, dihalusinasikan kepada beliau bahwa beliau seakan-akan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Berarti apa? Beliau masih sehat, akalnya masih sehat, cuman seolah-olah melakukan padahal beliau belum melakukan. Itu aja dampak sihirnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dilindungi, Allah yang menjaga, akalnya dijaga. Agar apa? Keotentikan wahyu tetap terjaga. Jadi jangan dibayangin kayak orang kita sihir jadi bego, Pak, jadi gendeng, Pak, rusak akalnya. Tidak, Rasulullah SAW akalnya tetap sempurna. Untuk apa? Menjaga kesempurnaan apa? Wahyu. Ini cuman ngerasa sama Aisyah aja, seolah-olah sama Aisyah begini, padahal nggak begitu gitu loh, Pak. Sebatas itu. Padahal beliau tidak melakukannya. Hingga pada suatu hari beliau berdoa dan berdoa. Beliau tahu, sadar. Nah, berarti kan akalnya apa? Sempurna. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat kesembuhanku? Nah, sadar kan? Nah, kalau orang kena sihir kan gak sadar, Pak. Kalau ini sadar, berarti akal beliau masih aman gitu kan. Aku didatangi dua orang laki-laki. Maksudnya siapa? Malaikat. Salah satu dari keduanya duduk di sisi kepalaku dan yang lainnya di sisi kedua kakiku. Jadi di atas, di bawah. Salah satu dari keduanya berkata kepadanya, apa sakit orang ini? Maksudnya Rasulullah SAW. Disihir, jawab yang satunya. Dia bertanya, siapa yang telah menyihirnya? Dia menjawab, Labid bin A'sam. Dia bertanya, pada apa itu? Nyihirnya gimana? Dia menjawab, pada sisir, sisa-sisa benang dan seludang mayang jenis laki-laki. Tahu seludang mayang? Nggak tahu lah. Ini salah satu dari benih yang ada di pohon kurma, yang bisa dijadikan indukan untuk nanam kurma lagi, Pak. Di atasnya adanya. Jadi kalau kelapa pertama muncul itu kan warnanya kekuningan. Nah, itu kalau dibuka muncul kayak garis-garis yang dijadikan bibit untuk nanam pohon kelapa lagi. Nah, itu namanya selundang mayang namanya.
Nanti diambil, dibuat nanam lagi Pak. Nggak tahu ya? Sama, saya juga nggak tahu Pak. Saya juga nanya-nanya di kamus Pak. Kemudian dia bertanya, di mana keberadaannya? Dia menjawab, di sumur Dzikwan. Jadi dialog dua malaikat ini. Apa tujuan malaikat ini berdialog? Tujuannya ngasih tahu siapa? Rasul SAW. Lalu Nabi SAW keluar menuju sumur tersebut. Kemudian beliau kembali seraya bersabda kepada Aisyah saat beliau kembali, pohon kurmanya seperti kelapa setan yang diambil mayangnya itu. Aku pun bertanya, apakah engkau telah mengeluarkannya? Maksudnya bukhulnya dari sumur tadi. Beliau menjawab, tidak, Allah telah menyembuhkanku dan aku khawatir jika hal itu akan mengobarkan keburukan atas manusia. Jadi Allah sudah menyembuhkan Rasulullah SAW, sehingga bukhulnya nggak beliau cari, nggak beliau ambil. Berarti apa? Sumurnya, kemudian sumur tersebut dipendam, kemudian sumurnya diratakan sama Rasulullah SAW. Biar apa? Biar tidak melahirkan keburukan pada orang. Nanti di kemudian hari orang akan mengatakan jadi keramat Pak. Di situ ada benangnya rambutnya Nabi seperti sekarang. Nah, rambut Rasulullah SAW keliling dari Turki ke Indonesia. Di Indonesia dibikin museum rambut Nabi. Sok tahu loh kalau rambut Nabi. Nah, ini yang menjadi apa? Sebab turunnya surat apa? Al-Falaq dan An-Nas Pak. Kejadian itu menjadi turun surat ini, artinya apa? Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk membaca surat ini agar terbebas dari kejahatan sihir. Gimana Pak? Serem kan? Serem Pak. Orang nyihir Anda, saya, tidak akan diketahui Pak oleh diri saya Pak. Bisa jadi dari mana? Saya minum ini ya di sini. Bekas minuman saya ini bisa diambil sama dia. Buat apa? Buat mensihir saya. Apa yang biasa kita pakai bisa diambil Pak. Peci Anda, baju Anda diambil Pak. Rambut yang rontok perempuan ini itunya bisa diambil Pak. Dan mohon maaf ya, media sihir yang paling kuat bagi para dukun, mohon maaf, itu adalah apa? Darah haid. Jadi pembalutnya perempuan dibuang. Nah, itu media sihir yang paling kuat Pak. Bagi dia, bagi sihir Pak. Kenapa? Ya mungkin dia nggak suka sama Anda, sama kita Pak. Kita kan nggak tahu siapa yang jadi serigala dan siapa yang kucing Persia, kan kita tidak kenal Pak. Semuanya seolah-olah di hadapan kita seolah-olah apa? Kucing Persia semua Pak, yang lembut, halus. Padahal sebetulnya dia apa? Serigala yang akan menerkam kita Pak. Seolah-olah lembut sama Anda, tapi dia serigala loh, mencekam Anda. Apalagi dalam dunia bisnis, apalagi dalam dunia perkantoran yang berebut apa? Promosi jabatan, apalagi dalam dunia proyek dan seterusnya. Dan cerita di sini banyak. Apalagi perempuan rebutan perasaan, berebut perasaan Pak. Ya. Serem ya dunia ini ya. Rasulullah SAW aja apalagi kita Pak ya, apalagi saya dan Anda. Anda pergi ke dokter, sehat Pak, walafiat Pak, nggak ada dokter yang bisa. Ustadz sudah pergi ke dokter, sudah di CT scan, sudah begini, pakai canggih-canggih semua. Dokter semua mengatakan sehat.
dirujuk ke spesialis syaraf, sehat, dirujuk ke psikiater, psikiater tidak menemukan gejala-gejala apa, bingung Ustaz, kenapa? Disihir kamu. Ustaz, anak saya baru menikah, baru 2 bulan. Terus, mohon maaf Ustaz, ternyata suaminya, mohon maaf ya, ternyata suaminya gak bisa bangun. Saya periksa ke rumah sakit spesialis, karena ada rumah sakit khusus kan ya, di Jakarta Selatan itu ya. Rumah sakit setelah di lab ini sehat 100%. Tapi kok tetap nggak bisa bangun? Saya senyum aja. Berarti ada cewek yang suka sama dia, dikerjain sama tuh perempuan. Dan seterusnya Pak. Cerita yang cukup banyak sekali. Anda bisa menghindar dari orang-orang yang tidak suka sama saya dan Anda? Bisa menghindar? Gak bisa Pak. Saya gak tahu siapa orang yang suka sama saya. Ada yang terang-terangan, ada yang gak terang-terangan. Ini kan banyak Pak. Di pengajian aja ada Pak, duduk di pengajian sini pura-pura dengerin, padahal dia gak seneng. Dia duduk di sini pura-pura Pak. Kok bisa? Iya, dikirim sama DKM. Atau dia intelijen yang duduk di sini. Kita kan nggak tahu, ya silakan aja. Ya, kita tidak bicara sisi itu, tapi kita bicara orang yang tidak suka sama kita tidak tahu. Caranya gimana? Nah inilah surat ini mengajarkan. Kalau kita tak punya kekuatan hati tauhid seperti di surat Al-Ikhlas, berlindung kepada Allah dengan surat Al-Falaq dan An-Nas, habis kita Pak, hidup Pak. Oke, serem kan? Deh, sampai di sini aja biar serem nanti. Nanti insya Allah semoga ada waktu kita lanjutkan kembali. Saat penutupnya nggak enak ya nggak apa-apa penutup. Ya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Ya langsung aja Pak. Zikir dengan la ilaha illallah itu zikir yang paling mulia Pak. Afdalul zikir la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu zikir yang paling mulia. Terus yang salah di mana? Yang salah satu, nggak pernah zikir. Kan gitu kan Pak? Yang dua, salah siapa? Menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan. Seperti menentukan angka dan bilangan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Atau menentukan gaya tertentu. Kalau zikir la ilaha illallah itu harus gedek-gedek kepalanya untuk melahirkan kepuasan batin. Loh, emang yang lebih puas Anda? Berarti orang zaman dulu Rasulullah SAW, para sahabat nggak puas gitu zikirnya. Ya, ini kan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan intonasi tertentu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai gedek beneran palanya dia. Saya kasihan kalau bapak-bapak akhirnya mau berdiri jatuh dia Pak, geliyang palanya nanti. Jadi tentu ini cara-cara yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama kita. Zikir aja la ilaha illallah, biasa saja ya, dengan suara pelan karena itu yang diajarkan. Berapa kali terserah. Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk zikir ini 100 kali dalam sehari. Jadi kapan? Ya pokoknya terserah berapa, di kapan saja, pokoknya dalam satu hari kita baca 100 kali. Pagi umpama 10, subuh habis sholat subuh 10, kan gitu kan. Terus habis sholat berapa kali? Sekali kan gitu kan. Sore 10, mau tidur 10. Mungkin dalam sehari kita bisa lebih kali. Ya, itu diajarkan. Tapi kalau dia sendiri menentukan dengan la ilaha illallah cara-cara tertentu, ya bid'ah.
Ada lagi? Cukup ya, udah mau adzan ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.